Persebaya Surabaya berhasil meraih kemenangan besar di pertandingan big match melawan Bali United dengan skor 5-2. Di pertandingan ini Persebaya Surabaya menunjukkan bahwa serangan mereka sepertinya sudah mendapatkan chemistry di antara para pemainnya dan juga finishing yang selama ini mereka cari-cari. Permainan Persebaya yang mengandalkan umpan kaki ke kaki dengan sangat cepat tanpa terlalu lama memegang bola, langsung melakukan progresi ke depan, beberapa kali mendapatkan peluang ke gawangnya Bali United. Walaupun memang di awal-awal babak pertama sepertinya Persebaya agak susah untuk mendapatkan final pass yang tepat kepada para pemain depan, karena beberapa kali umpannya itu tidak sampai ke pemain depan. Tapi di pertengahan babak pertama, melalui skill individu dari Rivera, mereka berhasil menciptakan gol lebih dahulu dengan tendangan kaki kiri yang sangat terarah dan terukur, gagal diselamatkan oleh kipernya Bali United. Gol kedua berhasil dimasukkan lagi di babak pertama oleh Persebaya Surabaya melalui sundulan Mitrovic, melalui skema set piece yang dimana dia berhasil lolos dari kawalan pemain Bali United dengan sama sekali tidak terjaga, sangat bebas, free header, bahkan sempat melakukan ancang-ancang ketika melompat. Sangat luar biasa gol yang kedua ini, luar biasa skemanya. Di akhir babak pertama sebenarnya Bali United berhasil mengejar ketinggalan karena sedikit ada kelengahan sebenarnya di lini pertahanan dari Persebaya Surabaya. Melalui umpan kaki ke kaki di kotak penalti, Kopitovic berhasil mengejar ketinggalan dengan mencetak gol dan skor 2-1. Di babak kedua, skema permainan tidak jauh banyak berubah kalau gua melihatnya. Persebaya Surabaya masih melakukan umpan kaki ke kaki dan akhirnya berhasil mendapatkan free kick di dekat kotak penalti dari Bali United. Tendangan free kick dilakukan, berhasil ditepis oleh kipernya Bali United, tapi Malik Rizaldi dengan sangat cepat mengambil second ball dan memberikan umpan kepada strikernya Persebaya yaitu Perovic, dan Perovic berhasil menyelesaikan dengan melakukan sontekan dengan sangat pelan sebenarnya ketika bola diarahkan ke tengahnya kotak penalti dan akhirnya Persebaya kembali unggul menjadi 3-1. Ya, strikernya Persebaya di sini memang gua melihatnya cukup bagus dalam hal finishing, tapi ada beberapa momen sebenarnya yang gue lihat striker Persebaya tuh masih belum menunjukkan kualitas dari dirinya, dan mudah-mudahan gol ini bisa mengangkat kepercayaan dirinya dia dan membuat performanya cukup baik di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Mudah-mudahan sih seperti itu, karena di dua pertandingan atau di pertandingan pertama yang gue tonton performa dari striker Persebaya ini belum kelihatan lah. Gak berselang dari gol ketiga itu, Bali United berhasil lagi mengejar ketinggalan mereka dengan Irfan Jaya yang menerima crossing dari Gopel dengan first touch yang sangat bagus dan melakukan syuting keras. Akhirnya mereka berhasil mengejar ketinggalan dengan skor 3-2. Tidak lama berselang, Persebaya Surabaya mendapatkan penalti. Dan penaltinya ini skemanya tuh sangat luar biasa sekali gue melihatnya. Umpan kaki ke kaki antara Bruno dengan Rivera itu membuat Ricky Fajrin harus melakukan pelanggaran kepada Rivera yang sudah sangat dalam posisi sekali untuk melakukan finishing. Karena umpannya memang sangat bagus sekali yang gue lihat, dan first touch dari Rivera pun juga sangat luar biasa dengan dada dan langsung jatuh ke kakinya dia. Mau nggak mau harus dilanggar. Akhirnya Bruno berhasil mencetak gol dengan skema tendangan penalti Panenka yang sangat indah sekali gue melihatnya. Luar biasa memang performa Persebaya kali ini. Nah, di akhir-akhir babak kedua pun Persebaya berhasil menambah keunggulan mereka melalui golnya Gali Freitas yang baru masuk menjadi pemain pengganti. Dan gol ini pun juga melalui skema serangan yang sangat terstruktur sekali. Dari awalnya Bruno yang berhasil lolos dari kepungan pemain Bali United, dia memberikan bola kepada Rivera dan Rivera memberikan bola lagi kepada Bruno. Sebenarnya Bruno sudah melakukan syuting, tapi berhasil ditepis sama kipernya Bali United. Tapi di sana ada Gali Freitas yang berlari dengan kencang dan akhirnya bisa menendang bola masuk ke gawangnya Bali United. Skor berubah menjadi 5-2.
setelah skor 5-2 ini pun banyak sekali momen-momen yang terjadi, banyak sekali kesempatan juga yang didapatkan oleh Persebaya maupun Bali United. Sebenarnya tadi Bali sempat melakukan kontra strategi ketika mereka dalam posisi ketinggalan 4-2. Mereka coba memainkan 2 striker dengan memasukkan Jens Reven dan mengganti pemain belakangnya mereka dengan Kadek Arel karena dilihat sepertinya terlihat banyak celah sebenarnya di lini pertahanan dari Bali United. Tapi kontra strategi ini tidak berhasil karena Persebaya juga melakukan kontra strategi dengan memasukkan Leo Lelis untuk menjadi pemain belakang untuk mencegah dari strateginya Bali United yang memasukkan 2 striker di sana. Karena mau nggak mau 2 striker ini harus dijaga karena mempunyai kemampuan heading yang cukup bagus. Dan akhirnya Leo Lelis dimasukkan untuk bisa menjaga dari 2 striker ini. Karena sebelum itu momennya beberapa kali Jens Reven pun berhasil mendapatkan peluang dengan melakukan sundulan. Nah, sepertinya Bali United tidak berhasil mengoptimalkan strategi ini dan mereka tidak bisa menambah lagi golnya mereka. Ya, pertandingan ini sangat menarik sekali, intensitasnya sangat tinggi. Persebaya Surabaya yang bermain di depan dukungan dari supporternya mereka menunjukkan bahwa kali ini Persebaya Surabaya patut diperhitungkan. Yang awalnya mereka kesusahan untuk mencetak gol, mereka kali ini bisa mencetak banyak gol, bahkan sampai 5 gol. Ya, mudah-mudahan skema ini tetap begitu terus di pertandingan-pertandingan selanjutnya dan Persebaya Surabaya bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, sedangkan Bali United, PR besar buat mereka. Mereka adalah sebenarnya salah satu klub besar di Liga 1 Indonesia. Tapi di 3 minggu ini mereka hanya berhasil meraih 2 kali seri dan 1 kali kekalahan. Ya, banyak PR-nya mereka. Padahal secara serangan gue melihatnya sebenarnya Bali United sudah cukup bagus. Satu pemainnya yang gue lihat memang Gopel itu mempunyai umpan-umpan yang sangat luar biasa terukur. Harusnya pemain depannya bisa sangat dimanjakan sekali oleh umpan-umpan crossingnya dari Gopel. Tapi entah kenapa sepertinya finishing mereka masih belum bisa lebih baik ataupun belum optimal. Nah, sedangkan lini pertahanannya mereka gue melihatnya dengan dicadangkan Kadek Arel jadi berkurang kalau gue. Ya, gue nggak tahu ya apa yang terjadi di Bali United. Tapi kalau gue lihat di musim lalu ya sebenarnya Kadek Arel bermain dengan cukup sangat bagus. Bahkan dia bisa membantu build up. Nah, yang tadi yang gue lihat Bali United itu kayaknya build up-nya tuh kurang begitu bagus. Mereka hanya bisa memberikan umpan bola ke samping melalui sayap. Tapi yang melalui tengah, umpan dari tengah itu sangat jarang sekali. Karena gue lihat Kadek Arel itu kadang-kadang sangat bagus melakukan umpan progresi gitu. Dan tadi itu selalu bermain sangat di sayap sekali. Tidak melakukan umpan progresi yang ada di tengah. Dan akhirnya mereka agak berkurang bervariasi dalam hal serangan kalau menurut gua. Ya, tapi ini akan menjadi PR harusnya dievaluasi juga oleh tim analisa dari Bali United. Ya, mudah-mudahan performa mereka bisa lebih baik lah di pertandingan-pertandingan yang akan datang karena liga ini masih panjang. Dan menariknya lagi sebenarnya di pertandingan ini dua tim ini melakukan skema yang sama. Baik ketika mereka melakukan penyerangan ataupun mereka melakukan bertahan. Formasi yang sama yang dipakai oleh mereka itu formasi 4-4-2 ketika bertahan, dan ketika mereka build up pun juga sama, yaitu 3-2-3-2. Itu yang gue lihat. Tapi perbedaan kemampuan individu, chemistry antar permainan lah yang membuatkan hasilnya begitu jauh antara Persebaya dengan Bali United. Efektivitas dari permainan Persebaya sangat jauh dibandingkan dengan permainan dari Bali United. Bahkan kemampuan bertahannya pun juga berbeda. Walaupun memang Persebaya juga sempat mendapatkan beberapa kali kesalahan ya, yang mungkin sangat berbahaya. Tapi sepertinya itu tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Bali United. Dan pertandingan ini pastinya akan menjadi evaluasi dari masing-masing analisnya. Seperti apa kekurangan mereka dan kelebihan mereka yang harus mereka perbaiki. Nah, pasti itu akan menjadi concern dari tim kepelatihan. Oke, kita berharap pertandingan dari Liga 1 ataupun BRI Super League ini semakin bagus, semakin berkualitas seperti pertandingan ini. Dan tentunya kita berharap bahwa produk akhir dari Liga adalah tim nasional Indonesia. Maju sepak bola Indonesia.